Kita baca sholawat Tibil Kulub. Ya, kita mungkin Bapak dan Ibu semua yang ada di Zoom bisa membaca lewat Zoom, sama saya yang akan membaca atau memimpin sholawat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita tutup dengan salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini yang saya hormati Kiai Haji Abdurrahman Bahri sebagai narasumber pada kesempatan kali ini dan juga Ketua PCNU Gus Anas Muslihin dan para semua bapak dan ibu semua yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga kita dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin ingin memperkenalkan diri sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Perdana. Sebagai moderator insya Allah akan membimbing atau bertanggung jawab pada acara ini. Insya Allah nanti juga ada sesi pertanyaan setelah Kiai Abdurrahman Bahri menjelaskan kepada kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kajian kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebelum itu mungkin saya akan memaparkan CV atau biodata Kiai Abdurrahman Bahri kepada Bapak dan Ibu semua. Yang pertama, beliau bernama Abdul Rahman Bahri. Beliau S1-nya di IAIN Yogyakarta, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia, dan kemudian S3-nya di UIN Yogyakarta. Dan beliau sekarang berdomisili di Ohio, ya Kiai. Di eh, di mana Kiai, maksudnya di masjid atau di mana seperti itu? Iya, Ya, izin. Beliau sudah 27 tahun di Amerika, jadi beliau sudah sangat mengerti keadaan di Amerika dan sebagainya. Mungkin untuk mukadimah itu saja. Insya Allah kita langsung masuk ke sesi kajiannya. Izin saya eh, untuk mukadimah kita langsung persilahkan Kiai untuk mengisi kajian pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator, terima kasih juga Bapak yang mengatur acara ini, yaitu Bapak Anas. Ah, Terima kasih atas segala-galanya. Moga-moga ini bermanfaat. Amin ya rabbal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد, my respected brothers and sisters, as we plan that this
station of the book of Bulughul Maram will be heard in English because it is for the youth of America. Inshallah, if you don't mind, maybe we'll mix up between English and Indonesia. So it's easy to understand and easy to ask later. As the honor to the author of this book, his name is Ahmad. He was not smart enough. His mom sent him to a sheikh, the famous sheikh, around 20 or 30 miles from his house. And then after 1 year, he learned nothing, he knows nothing, he memorized nothing. So always blank in the mind. So after thinking about this situation, he asked time to talk to the sheikh. Sheikh, I've been here for 1 year and I learned nothing, so I ask you permit to go home. Ahmad, please think it about for 3 days. After 3 days, please come back. After 3 days, after Isha, he says again to the sheikh, Sheikh, it is my decision. I have to go home. Ahmad, once more time, think about your decision. After 3 days, not after Isha, but after Fajr. And then the Sheikh understand. If he is talking about morning, he is ready to go. Okay, I do understand. Now you can go home now. But if anything happened to you, or you change your mind, just immediately come back to me. Okay, Assalamualaikum. And he hugged his other and he went home. There is a small river. He has to cross it. And then he see this nice river. And then he saw the dripping water from the upper level down to the stone. Amazingly, this water made hole on the stone. And he was thinking, the water can make holes on the stone. Maybe I need more time to learn. And right away he came back to Sheikh. Sheikh, I have this one, this and this and this. And then, okay, Ahmad, from now on, you don't need to learn anything from me. So what to do? You just follow me, except for his sleeping time. In the morning, his Sheikh recite Quran 3 juz. After Zuhur, recite the Quran 3 juz. After Asar, 3 juz. After Maghrib, 1 juz. And after Isha, 3 juz. So one day, 13 juz. It's for years. And then automatically, he memorized whole Quran. And then next session, his Sheikh recite Sahih Bukhari, 7,000 hadith for years. After Fajr, 50 hadith. After Zuhur, 50 hadith. After Asar, 50 hadith. After Maghrib, 10 hadith. After Isha, 50 hadith. So 210 hadith every day. So after years, he memorized whole Bukhari, Sahih Bukhari. So now he understand, Ahmad understand, and then his Sheikh gave him nickname Ibnul Hajar, the son of stone, because he saw the water dripping on the stone, and the stone has a hole. That is the story why he has the name of Ahmad bin Hajar al-Asqalani. His name is Ahmad, the son of stone. Asqalan, he came from the city of Asqalan, around 20 miles from Gaza.
Now we try to recite this sharing. I try to find. Do you see the screen? Do you see the screen? Not yet, belum ada kayaknya. Oh, I Oke, oke. clicked share, but it didn't work. Kayaknya Oh, perlu dijadikan co-host dulu, Mas ini Ustadz Haikal, beliau bisa biar bisa share screen. Hmm. Silahkan Kiai untuk share screen lagi. Mohon izin. ini sudah kelihatan ada screen di sini, tapi mana ya? Nggak bisa kelihatan. Mungkin nanti saja ya kita lanjut. Atau kalau mau dikirim lewat WhatsApp filenya biar Mas Haikal bisa ini. Ya nanti saya kirim lewat WhatsApp aja nanti. Kita lihat hadis yang pertama adalah mengenai air. Jadi Syekh Ahmad Al-Asqalani ini menulis hadis. Jadi satu-satunya kitab fikih yang tidak ditulis oleh pengarangnya, tapi hanya mengutip ini. Nah ini. Terima kasih atas sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. This is the one and only the book of fikih, not written by the author, but he just put the original hadith where it comes from. So, this Muqaddimah. Go ahead. Go ahead, please. It's, Babul Miyah. About the water. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr wa tahur ma'uhu al-khillu maitatuhu akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafzu lahu wa sahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. So the fikih book always start with water because our salat without water wudu is void, and therefore the book discussing about the water. The water consists of three parts. Number one, al-ma'ul mutlaq is explanation of this hadith. Al-ma'ul mutlaq is the absolute water. Tahurun wa mutahhirun. He is pure and make pure somebody else. Like from spring, from the well, from the sea, or from the river. This is called tahurun wa mutahhirun. It is clean and can clean somebody else. Number two, tahurun wa mutahhir. Ini bagaimana? Moga-moga barokah. Amin ya rabbal alamin. Moga menjadi Makasih ahli banyak fikih ya. nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi number two, the water is tahirun ghairu mutahhir. This water is clean but cannot use for wuzu like tea, pap,
juice, and so on. It is clean because we can consume, but it's not good, it's not sah for wudu. And number 3 is ma'un najasah. The water contains najis. This is not halal. We cannot consume the najasah, and we cannot use as wudu either. And this is the discussion about the water. And then please next hadith number 2. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunjisu syai'un. Akhraju salasah wa sahahu Ahmad. This very special term, akhraju salasah. This hadith was approved by 3 muhaddis. 3, number 1 is Imam Bukhari, number 2 Imam Muslim, number 3 is Imam Nasa'i. It is in the book of Ahlus Sunnah, we understand about Al-Kutubus Sittah. This 6th book, can be a basic of ibadah and akidah. This is Rasulullah said, Innal ma'a tahurun. Actually, the water is clean and pure. La yunjizu syai'un. Whenever no najis come into the water. And then number 3, Wan Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunji syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. The water always pure and clean, tahurun mutahhirun. It can be a drinking water and also can be used for wudu. If the 3 signs exist in this and this water, it is become impure water. What sign? Number 1, the smell. Illa ma ghalaba ala rihihi. If the smell of water change, this is not pure water anymore. Number 2, the taste of the water is different. If the taste was different, it does mean it's not impure anymore. And number 3, the sign number 3 is walonihi. If the color of the water is changing, it does mean we cannot use as wudu. Maybe changing become tea or become juice and so on. It is we cannot do the water because it is not ma'al mutlaq, so absolute water. The moderator, Pak Muhammad Haikal Perdana, thank you very much for your time to guide us. We have time, maybe a couple of minutes. If any question, I will happy to answer your question. The time I hand it over to the moderator, and thank you very much for your time and your attention. Oke, kita tadi sampai hadis ke-3 Kiai ya. Ya. 3 hadis, mungkin dari Bapak dan Ibu semua, jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya mengenai penjelasan Kiai mengenai 3 hadis awal di Bulughul Maram. Saya boleh tanya. Silakan.
Mas Eh, Erik. untuk hadis yang ketiga itu, so like when the smell changes or the taste is different or the color changes, Nah, itu apakah does that make it like does that make it not able to be used for wudu only, or is it also does it also become impure? So yeah, does it also become like not tahurun, or does it only become not mutahhirun? Thank you for your question. It's a good question. It does mean both. If it change the smell, it does mean contaminated with something not good. Maybe there is a corpse, or maybe the the dead animal over there. So it is absolutely become najasah, not halal and not good for wudu. And number two, about the perih, and then the ta'am, the taste. The taste is different. From the water become tea, or water become juice, it's still good for consuming because it's packed in the water, but it cannot be used for wudu. And this is number three, the launu, the color. The color, if it changing, it is not pure or mutlak anymore. Maybe it's contaminated with the najasah or chemical compound or something else that make it's not eligible for wudu and for consuming. That is the answer. Go ahead, the moderator. oke. Terima kasih atas jawabannya Kiai. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang lain untuk eh, pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi mengenai air, ya, maksudnya air itu bisa najis karena beberapa hal. Tadi salah satunya karena ada berubah baunya, kemudian rasanya dan juga warnanya seperti itu. Mungkin bisa dikorelasikan ke kehidupan sehari-hari, semisal air yang kita gunakan seperti apa atau seperti apa, mungkin bisa ditanyakan kepada Kiai mengenai hal tersebut. Izin Kiai, apakah kita cukup di 3 hadis ini atau lanjut lagi atau seperti apa Kiai? Saya kira sementara ini cukup 3 hadis. Siap. Nanti kalau saya sudah bisa uh, share screen, mungkin bisa lebih banyak dengan secara singkat. Ini hadis ini ada 1568 hadis. Cuma kita batasi yang penting-penting sampai dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi tidak akan kita baca semuanya, tapi sudah saya lihat jadwalnya dan saya lihat skenario-nya atau silabusnya. Kira-kira nanti sampai soal wanita itu yang kita mungkin akan berhenti di situ. Kalau masih ada waktu, bisa kita lanjutkan lagi sampai beberapa sesi berikutnya yang akan sampai kepada ini, kitab jenazah. Ya, itu kalau cukup waktunya. Tapi sampai dengan urusan wanita itu penting sekali karena banyak yang malu bertanya soal wanita. Tapi ini adalah wajib diterangkan karena uh, it is the obligation for us to explain to them when and where and why they should do or they should not to do. Okay, go ahead, moderator.
Pak Daniel masih ada? Ya, Pak Daniar mungkin ada pertanyaan? Ada di Zoom, Kiai? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Makasih. Belum ada. Terima kasih. Terima kasih. Belum. Cuman ini aja, apa, soal rasa dan bau saya juga pernah barusan nanya juga ini apa. eh Kalau bau dan rasanya seperti misalnya apa karena zat kimia seperti klorin itu apa atau apa itu ya. Kalau di sini kan selalu dikasih fluoride juga ya karena ini ada berapa daerah itu ini apa. Nah, itu apakah termasuk yang menghilangkan apa sifat suci dan mensucikan itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ada pendapat bahwa itu jumlahnya tidak cukup untuk mengubah bau dan rasa. Jadi masih tohur dan mutahhir. Karena itu adalah mungkin suatu keharusan untuk menjaga kesehatan. Jadi itu masih boleh, bahkan kan bisa diminum kan. Air minum kita kan kecampuran juga itu, juga masih bisa untuk wudhu. Demikian Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih. Saya boleh tanya lagi dikit. Enggak, Mas Erik, silakan. Jadi, so is it so tadi Ustaz bilang apa kalau baunya ganti gitu, itu berarti there could be a corpse or dead animal gitu kan. So then it would not be pure and it would not purify something else. Tapi apakah bisa kalau misalnya baunya ganti tapi masih pure gitu, tapi not purifying? Apakah itu masih like possible atau enggak? Misalnya, contohnya, Um, Misalnya like rose infused water gitu misalnya, kayak yang dipakai buat siwak gitu. air buat siwak. Ya kan kayak misalnya kayak buat baunya jadi enak, mereka kayak infuse the rose kayak kalau airnya, ataupun kayak misalnya kalau air habis itu ditaruh kayak lemon gitu biar lebih sehat gitu. Apakah itu masih bisa pure atau apakah itu juga impure? Kalau perbandingannya sudah sedemikian tinggi, maka dia bukan impure lagi. Misalkan campur lemon ya kan untuk minum, tapi Hmm. dalam jumlah besar kan menjadi jus. Itu tidak Hmm. bisa untuk wudhu seperti tadi teh, kopi atau pap. Itu meskipun jumlahnya besar dan bisa diminum, tahurun tapi tidak mutahhir. Hmm. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan Hmm. Mas Arik. Oke, makasih. Terima kasih. Izin kayak mungkin saya ada pertanyaan, boleh? Izin bertanya. Silakan, Iya. moderator. Eh, apakah air yang ini di Indonesia kayak misalnya eh, air PDAM yang berbau kaporit itu termasuk perubahan yang membatalkan kesucian atau tidak? Seperti itu. Kondisi air di Indonesia itu sudah dianggap parah. Jadi jumlah pemberian kaporit itu mungkin agak banyak. Itu yang memaksa pihak perusahaan untuk menjernihkan air. Nah, itu kalau bisa kita tampung dulu air itu, kemudian kita saring dengan ijuk. Jadi bagian bawah itu kita saring dengan ijuk. Jadi khusus untuk wudhu itu kita sediakan
suatu kontainer atau plastik kan murah harganya cuma 1.500 kira-kira, ukuran 15 liter itu paling bawah dikasih hijau, jadi dia akan mengendap kotoran-kotoran dan bau-bau itu kan akan dihisap di situ. Juga sabut kelapa itu juga menahan bau dan warna yang tidak diinginkan. Kalau untuk mandi sih nggak masalah. Jadi untuk wudhu bisa hati-hati dengan beli kontainer. Ya, di tempat anak saya bikinkan itu. Jadi dia bisa menggunakannya seperti seperti air yang tidak pernah tercampur dengan kaporit. Bau dan rasanya jadi normal. Baik Kiai, terima kasih atas jawaban. Mungkin Dan dari Gus Anas silahkan. terima kasih banyak Kiai atas hadisnya tadi sudah dibacakan. I have one question Kiai terkait taking wudhu with snow. Jadi last week I traveled with my friend, terus I saw my friend taking wudhu with snow. Dan air salju itu kan sebenarnya tohir, mutahhir juga bisa dipakai buat wudhu. Tapi yang saya tahu penjelasannya air saljunya harus ditampung dulu, dicairkan dulu, baru itu yang saya tahu dari Indonesia. Cuman baru ketemu case-nya itu di Amerika ada teman yang taking wudhu langsung directly with snow. So how is like our mazhab Syafi'i legal school uh, explain about this Kiai? Apakah harus dicairkan dulu atau bisa langsung kayak gitu Kiai? Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita baru tatap muka sekarang ini ya, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau wudhu langsung dengan snow yang baru turun, itu tergantung daya tahan tubuh pertama. Tidak semua orang bisa kuat itu mengambil salju dan meraukan ke muka dan ke tangan serta kaki. Jadi disarankan, disarankan kalau sudah mau pergi di musim salju, itu menggunakan kaos kaki kulit. Kaos kaki kulit itu harganya murah tapi itu sesuai dengan hukum fikih. Ketika pakai sepatu kulit, kaos kaki kulit itu dalam keadaan suci. Kemudian dikeringkan kaki baru dipakai kaos kaki kulit. Itu untuk di rumah bisa bertahan 1 hari 1 malam atau 5 kali sholat. Jadi kalau di rumah itu pakai soknya atau kaos kakinya zuhur, nanti besok zuhur wudhu lagi penuh. Copot kaos kaki, diguyur penuh karena di rumah. Tapi ketika pergi itu bisa seminggu. Nah, caranya bagaimana? Itu bawa air saja di bekas minuman, papan banyak di rumah. Cari botol kosong, itu ngirit banget, basahkan, basahkan tangan, kemudian usapkan muka, seluruh muka. Karena ada orang bisa wudhu dengan 1 gelas air. Caranya hanya membasahkan telapak tangan, kemudian diusapkan muka sampai rata, kemudian tuangkan air sedikit ke telapak tangan, diusap-usap, kemudian dibasuhkan tangan kiri kanan, usap, tuang lagi air di tangan kanan sedikit, kemudian diusap-usap seluruh tangan kiri, ambil air lagi, diusap kepala 1 kali saja, Pak, 1 kali ke belakang baru ke muka. Nah, kemudian ambil air lagi untuk kira-kira 1 sendok, kemudian kita ratakan dan kita bersihkan telinga 3 kali, baru ambil air lagi, kita usap kaki mulai dari telapak atas sampai telapak bawah. Sekali saja, satu lagi dari atas sampai ke bawah. Itu cara mengatasi penggunaan salju. Itu yang lebih dekat dengan fikih Syafi'i. Ya.
Sebab kalau wudhu langsung dengan salju itu di samping membahayakan juga tidak semua orang bisa melakukannya. Dan juga lagi bagi orang yang eh, menunggu cairnya air salju itu mungkin waktunya sudah habis untuk sholat, terutama subuh pendek waktunya. Jadi Allah memberi jalan namanya rukhsah dengan mashul khuffataini. Itu ada bab khusus nanti di dalam kitab Bulughul Maram. Ada bab khusus. Nanti kita akan bahas dalilnya dan alasan-alasannya. Jadi kitab Bulughul Maram ini hanya teks hadis yang berisi hukum-hukum fikih, tapi banyak sekali ulama yang mensyarahi Bulughul Maram ini seperti kitab Subul Salam dan seterusnya itu. Jadi untuk melancarkan kita-kita ini yang masih awam dengan bahasa Arab dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Demikian Gus, terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus dan mengingatkan kita nanti untuk mengulang pembahasan ini di dalam bab mengenai mashul khuffataini. Baik, Itu Kiai, terima kemarin. kasih atas jawabannya. Berarti nanti bab masul khufata ini masuknya di kitab Toharoh, Kiai. Iya, Nah, mashul khuffataini itu ada di dalam ya di hadis 58 sampai 66. Masih kita toharoh ya. Jadi ada 8 hadis mengenai mashul khuffataini. Kalau 1, 2, 3 sudah cukup menjelaskan, enggak kita baca semuanya. Karena itu nanti akan panjang pembahasannya. Totalnya 1566 hadis. Insya Allah. Mungkin kalau kita mengkaji itu bisa sampai bertahun-tahun, Kiai, ya. Kalau seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya, bertahun-tahun. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Kiai yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua. Semoga mampu menjawab ya apa namanya pertanyaan kita, keresahan kita mengenai air itu sendiri dan mengenai yang lain. Mungkin saya ini kita tutup kajian online ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Abdurrahman Bahri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kepada para jamaah semua. Semoga dengan adanya kajian online ini kita semakin lebih mengerti tentang fikih terutama dan lebih mendalam tentang fikih juga. Mari kita tutup eh, kajian online, kitab online ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih, Kiai. Mas Terima Anas, kasih. semuanya. Kiai, terima kasih banyak Ustadz Haikal. Ya, siap. Sampai jumpa Jumat malam, insya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Bari.